salanjutna tina lafaz wildatun. Wildatun teh artosna naon? Wildatun teh artosna usus yang menghubungkan antara perutnya ibu dengan perutnya anak untuk menyalurkan makanan. Jadi murang kali pada waktu masih ayah di perut ibu, di perut indung, eta makannya tidak melalui mulut, tapi disalurkan ku Gusti Allah Ta'ala melalui perutnya ibu, disambungkan sareng usus langsung masuk ke perut anaknya. Usus yang menghubungkan eta disebutnya usus wilda. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kata Imam Ibnu Faris mengatakan, maka hakikatul wiladah, hakikat daripada wiladah, kalau kata sartinya hakikatul lughawiyah, daripada wiladah itu artinya apa? Zamanul wiladah adalah zaman ketika murang kali hidup ayah di perut ibu masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Ini namanya zamanul wiladah, ketika anak ada di kandungan ibunya. Itu namanya zamanul wiladah. Begitu anak itu sudah lahir, maka usus wildahnya putus. Diputus ku Gusti Allah atau nabi diputus ku dokter. Ini yang disebut dengan inqita'ul wiladah, terputusnya zaman wiladah. Di mana zaman wiladah itu zaman ketika anak masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan, tetapi ketika anak itu lahir maka usus wildah tidak dibutuhkan lagi, tetapi anak bisa langsung menyusui di ibunya, langsung memakai mulutnya, maka usus wildahnya diputus. Ini namanya inqita'ul wiladah. Lah inqita'ul wiladah ini itu hakikatnya seperti itu, cuma adatnya masyarakat Banten, masyarakat Cikande Banten, justru yang biasa disebut inqita'ul wiladah disebutnya wiladah. Makanya ketika inqita'ul wiladah itu disebutnya hakikatul lughawiyah, hakikat kebahasaan, wiladatun itu disebutnya hakikatul adiyah al-lughawiyah. Ini sudah pengaruh adat budaya. Yang disebut inqita'ul wiladah itu adalah wiladah. Makanya lafaz wiladatun kalau merujuk kepada kamus artinya melahirkan, padahal hakikat daripada wiladah itu bukan melahirkan, tapi satu zaman anu disebut zamanul wiladah, zamanul wiladah. Tapi biasanya wiladah disebut ke masyarakat Banten melahirkan. Ngertas itu penting ugut-ugutan guys. Ini melongok Edgar. Paham tuh Bu? Paham tuh penting. Ugut-ugutan, mantuk lah gitu. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, maulid itu merujuk kepada wiladah. Makanya kata para ulama mengatakan sesungguhnya yang namanya maulid itu kelahiran Rasulullah secara fisik. Fisik disebutnya maulid. Maulid itu kelahiran manusia secara fisik. Sebab apa? Sebab walada melahirkan secara fisik, walidun orang tua fisik, mauludun anak kecil yang dilahirkan juga fisik. Wildatun usus juga fisik. Jadi semua kata yang berkaitan dengan istiqaqul lafaz, istiqaqul kalimat, yaitu wiladah, wildatun, mauludun, walidun, semuanya merujuk kepada makna fisik. Maka maulid itu sebetulnya hanya menunjukkan kelahiran Kanjeng Nabi secara fisik. Di dalam praktek, Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji punya maulid yang disebut adalah Al-Maulidul Barzanji. Itu menerangkan, memaparkan tentang maulidnya Kanjeng Nabi, bukan sekedar menjelaskan maulidnya Kanjeng Nabi secara fisik, tetapi menjelaskan seluruh perjalanan Kanjeng Nabi, bahkan sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan secara fisik, parantos diterangkan, tapi disebutnya maulid.
perjuangannya yang tidak bersifat, yang non fisik dijelaskan, akhlaknya yang non fisik dijelaskan, keistimewaannya yang non fisik dijelaskan. Akhirnya secara adat kebahasaan, adatnya masyarakat, Maulidul sudah mengalami makna iktizaian, perluasan makna yang aslinya hanya fisik, akhirnya non fisik masuk adanya. Akhirnya maulid artinya ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fisik ataupun non fisik. Ini melongo ngerti, melongo keter. Kalau Cikande dicatat dengan Serang, jadi bisa bahasa Indramayu, bisa baca Sorbon nih. Nah, wis ngerti sing penting mantuk beres. Saudara-saudara sekalian, pada waktu sebelum wafat ayah eta keistimewaan kiai pada waktu kiai masih hidup. Kiai bisa berjuang, kiai buat madrasah, kiai orangnya alim, bisa ngajar, kiai orangnya dermawan, kiai ngurus masyarakat. Nah, begitu wafat orang sadayana sedihlah diperingati wafat. Nah, zaman tak kumpul kiai anjing tak ayah nu cerita kiai ke sebelum lahir. Enggak, tapi upami Kanjeng Nabi sudah ada. Cerita sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan parantos ayat, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang ahlul kitab, orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka semua mengenal Kanjeng Nabi seperti halnya mengenal anak-anaknya. Kenapa? Karena kan Gusti Allah parantos cerita. Makanya kelahirannya diangkos, makanya kelahiran Kanjeng Nabi anu diperingati maulidnya. Maka para ulama mengatakan yang namanya kelahiran Kanjeng Nabi bukan secara fisik. Kelahiran Kanjeng Nabi juga akhirnya berupa artinya apa? Bi'atsatul Rasul, kebangkitannya Kanjeng Nabi. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliyah, ini biasanya di Banten ini torekotnya Naqsabandiyah dan Qadiriyah Naqsabandiyah. Termasuk juga toreko Satoriyah. Kalau di Cirebon Satoriyah. Saya torekonya Satoriyah. Karena apa? Karena dari mbah saya Basar Hidayatullah harus Satoriyah. Qadiriyah Naqsabandiyah Sarua. Di antara Qadiriyah Naqsabandiyah, mursyid yang pertama muasisnya saha, yaitu Imam Khatib Sambas dari Sambas Kalimantan. Kita punya murid ayah di Banten namanya Mbah Yai Abdul Karim yang asalnya dari Serang. Ini orang Bantennya nggak ada yang kenal sama Mbah Yai Abdul Karim, kenalnya sama Mbah Anggi terus aja. Sama Habib mah kenal terus, tapi sama mbahnya sendiri nggak kenal. Yang namanya Ki Abdul Karim itu guru toreko ada di Haromen, di tanah haram. Sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten, itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar. Dan detik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang menggebrak Nusantara, Ki Imaduddin Al-Bantani. Ini kebanggaan bagi orang Banten, dan orang Banten wajib melindunginya, wajib menjaganya, karena beliau adalah di antara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu. Tas tepuk baik karena orang tepuk. Yang bisa nasi kandeng nggak cuma tepuk baik. Melawan Mbak Ali masih yeun baik tepuk baik di sana gitu. Mobil potongan dia kan melawan Mbak Ali sieun gitu, tapi baik tepuk mah banter pisan tepuk tangan itu. Saudara-saudara sekalian itu. Jadi saudara-saudara sekalian di antara gurunya saha, yaitu adalah Syekh Abdul Karim. Eta jadi mursyid toreko, guru toreko tasawuf ada di Haromen terkenal. Persis sama dengan Ki Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten itu pernah belajar sama siapa? Sama Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu adalah ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraat. Ayat di Haromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu banyak ulama-ulama di Jawa yang pinter-pinter, yang alim-alim. Itu ulama Nusantara, bukan Mbak Alwi. Ulama Nusantara lebih alim, lebih barokah, lebih karomah daripada Mbak Alwi.
Lorong iya namina pasun Pasundan teh hebat. Jangan berani-berani nginjek Pasundan dengan kezaliman. Busuk di tanah Pasundan teh. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Di antara muridnya Syekh Junid Al-Batawi Saha, di antara muridnya Syekh Junid Al-Batawi adalah Imam Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minang Kabawi. Di antaranya adalah Imam Syekh Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ada Sumatera Barat. Pada waktu itu di Sumatera Barat juga ada Mursyid Thariqah Satoriyah, Sapa Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu semua itu adalah satu kawan gurunya sama, yaitu dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nu aya di Tasikmalaya. Gurunya sama, eta gurunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Lu Syekh Abdul Rauf As-Singkil desaha, Syekh Abdul Rauf As-Singkil eta adalah profesor adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri torekotnya torekot wujudiyah. Syekh Ali Al-Fansuri eta saha, Syekh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Nusantara, pemegang mursyid torekot wujudiyah, yaitu adalah mewarisi gurunya yaitu Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Bocah kayak gitu, mau berpasnya ke Habib dari orang bangsa. Betul-betul wadi kutub bukan klemingan. Makanya coba lihat zikir wirid warisan daripada torekohnya orang, torekohnya ulama Banten, tapi baca kalimat tauhid, baca yasin, baca apa. Itu warisannya sangat luar biasa. Ini yang menjadikan paku Nusantara sehingga kuat dijajah 350 tahun. Eta semuanya hancur, kerajaan Islamnya hancur, tapi Islam sebagai sebuah agama mual bisa dihancurkan. Jangan dirubah. Ini bukan masalah macam-macam, itu enggak boleh rubah sembarang. Saudara-saudara sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, makanya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani itu torekotnya wujudiyah, punya murid di antara sahabat, yaitu muridnya adalah Syekh Nuruddin Ar-Ramiri, yaitu seorang asalnya dari India, menjadi mufti daripada Sultan Iskandar Muda, yaitu Samudra Pasai Singkil. Itu adalah saudara-saudara sekalian, itu adalah torekot Satoriyah. Antara wujudiyah dengan Satoriyah itu nyambung, kumaha sababna, sebab bapak dan ibu sadayana, eta namanya ada Qutbul Aqtab Imam Abu Bakar As-Shibli, itu kekancingan daripada torekot Qadiriyah dan Naqsabandiyah, kekancingan daripada torekot Satoriyah asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang memunculkan selanjutnya adalah torekot yang disebut dengan Wahdatul Wujud. Ngobrol mungkin bakal dicantum banyak kita ambil mengerti dulu apa Wahdatul Wujud tidak. Saudara-saudara sekalian, ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua bahwa ulama Banten luar biasa. Ulama Banten ulama besar yang mengukir sejarah bukan sekedar di Nusantara, sampai di tanah Arab banyak menjadi guru besarnya orang-orang Arab. Kalian orang hebat. Kalian jangan mau dijadikan tikus. Kalian tuh orang hebat, kalian tuh singa dan macan, jangan mau dijadikan kucing kalian. Saudara-saudara yang subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Syekh Abdul Rauf As-Singkil punya guru namanya Maulana Ibrahim Al-Quradi. Imam Sufyan Al-Qusasi punya guru Sibghatullah bin Ruhallah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhallah Al-Makki punya murid adalah Imam Muhammad Al-Ghawth. Muhammad Al-Ghawth punya murid yaitu Imam Wajihuddin. Wajihuddin punya guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah As-Sattari yang punya torekat Sattariyah. Nurunkan kepada Mas Arif Hidayatullah dari jalur abahnya. Saudara-saudara sekalian, maka di sini saudara-saudara sekalian, kalau Qadiriyah dan Naqsabandiyah dari Imam Abu Bakar As-Shibli menurunkan Naqsabandiyah itu an-naqas wal ban. Naqas itu mengukir kepada seluruh makhluk di depannya, di balik penciptaan makhluk itu ada wujud.